Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita ketemu lagi ya. Kali ini saya mau bahas atau share mengenai pengetahuan saya mengenai pergerakan harga saham atau price action. Banyak orang yang menganggap price action itu adalah pattern atau pola-pola yang terjadi di technical, di bentuk chart. Tapi kalau menurut saya sih price action itu lebih ke psikologi market, psikologi sebagian besar dari pelaku pasar, pembeli atau penjual yang akhirnya membentuk suatu pola. Dan apabila kita bisa membaca pola itu, kita tidak terombang-ambingkan oleh ketakutan ataupun kebahagiaan, karena segala sesuatunya sudah kita perhitungkan dan sudah kita perkirakan. Oke, langsung ya kita disclaimer dulu. Investasi saham itu adalah investasi yang sangat beresiko. Jadi semua keputusan harus diperhitungkan masak-masak dan harus memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga kita lebih yakin, lebih bisa menanggung resikonya gitu loh. Jadi inilah tujuan saya, ini lebih ke pembelajaran, pendapat pribadi. Kalau ini bisa bermanfaat, ya alhamdulillah. Kalau menurut Anda juga ini bisa memberi pencerahan kepada yang lain, ya silakan share juga video ini. Balik lagi, intinya saya hanya mencoba membagikan apa yang saya tahu, dan alhamdulillah saya juga sudah cukup berhasil di sini, sehingga dan juga saya juga mengalami hal-hal yang tidak saya inginkan, sehingga saya men-share ini agar pengalaman baik saya bisa dinikmati oleh yang lain, sedangkan pengalaman buruk saya juga nggak perlu dialami oleh yang lain gitu loh. Oke, itu saja. Kita lanjut ke materinya. Sebelumnya kita harus mengetahui ya, jadi di dalam price action yang bisa kita lihat adalah gambar chart. Gambar chart itu grafik seperti ini. Kalau ini grafik line chart, jadi dalam bentuk line, garis. Secara garis besar atau secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa ini chart yang ada di depan saya ini merupakan chart agri. Agri ini indikator dari kumpulan saham-saham pertanian ya. Jadi indeks bukan sahamnya. Jadi saham-saham yang akan saya tunjukkan di sini juga itu merupakan contoh, bukan ajakan beli atau jual. Seperti yang di depan saya sampaikan tadi, ini semua merupakan pembelajaran dan bukan anjuran atau pom-pom atau ajakan. Oke, lanjut. Sebenarnya di sini juga bisa kita baca ya, kalau dengan posisi yang seperti ini, posisi terendah ada di sebelah kiri, posisi tertinggi ada di sebelah kanan. Indeks ini sedang posisi uptrend, dan kita akan menentukan posisi kita berdasarkan posisi jangka panjang seperti ini, uptrend. Kita mau seperti apa? Nanti saya bisa jelaskan di belakang strateginya seperti apa dengan kondisi uptrend, gitu ya. Nah, yang kedua adalah chart candle dalam bentuk candle. Jadi ini kumpulan chart dalam bentuk candle. Jadi sama seperti tadi. Kalau tadi kan garis, ini bentuknya candle. Ada yang bentuk merah, ada yang hijau, merah hijau, ada garis panjang. Nah, ini nanti kita jelaskan lebih lanjut. Mungkin kalau yang sudah paham mengenai ini bisa di skip nanti ya videonya. Oke, lanjut kita ke bentuk ini candle. Nah, ini ya, candle hijau ini bisa kita artikan seperti ini. Misalnya candle ini mewakili dalam
waktu 1 hari perdagangan. Jadi pada saat dibuka pagi hari jam 9 itu harganya di sini. Di misal ini harganya 900. Dia bergerak naik dan turun. Dia bergerak harga terendahnya di harga misalnya di sini tadi misalnya ini 100, ini di harga 70. Jadi ini analoginya misalnya seperti ini. Ada seorang yang menjual telur. Telur itu dijual di harga 100. Pada saat di harga 100 ada yang beli pertama 1. Terus karena berjalannya waktu kok nggak ada yang beli lagi ya harga 100 itu. Akhirnya dia menjual di harga 50 karena dia lihat harga 90 karena dia ngelihat ada yang menawar di angka 90. Ya dia jual lah telurnya itu di angka 90. Begitu juga dengan beriringnya waktu, kok yang nawar makin rendah ya penawarannya jadi 80. Sementara dia ingin barangnya laku, akhirnya dia jual di harga 80. Terus sampai ke bawah ke harga 60 tadi. Tapi pada saat 60 ini kok yang beli banyak gitu. Dia jual terus. Akhirnya dia berpikir, ini karena yang beli banyak, dia naikkanlah harganya jadi 70 lagi. Sementara di sini tadi yang antri mau beli di 70, dia melihat kok harganya mahal nih. Terus ada mulai satu orang yang beli di 70. Akhirnya karena dia tuh harga 70 tuh ada yang beli lagi. Akhirnya dia jual si penjualnya itu menjual di harga 100 lagi. Nah, karena tadi yang antri di sini pengen punya saham ini atau telur tadi itu, dia akhirnya ambil harga yang dijual penjual tadi di harga 100. Nah, begitu juga karena melihat minatnya yang cukup banyak, yang membeli cukup banyak, akhirnya penjual menaikkan lagi harganya menjadi 120 misalnya. Di angka 120 pun demikian, yang tadinya antri di sini melihat kok harganya makin mahal. Akhirnya dia akan membeli lagi di angka 120 begitu. Dan kondisi ini terus berlanjut sampai di akhir penutupan atau di menjelang siang atau apapun. Intinya misalnya ini di angka 200, ada yang beli di angka 200 terus naik sampai ke 250. Pada saat sampai di 250 si penjual melihat sudah tidak ada yang mau membeli telurnya di angka 250. Akhirnya dia menurunkan lagi sampai ke 200. Nah, pada saat di 200 inilah jam perdagangan berakhir. Akhirnya ditutup dengan harga 200. Nah, inilah jadi bentuk candlenya seperti ini. Jadi di awal di harga 100 sampai terendah di angka 60 tadi, 50 atau 60, dan tertinggi ada di angka 250 dan ditutup di angka 200. Makanya kita bisa membuat gambar chart seperti ini. Nah, bentuk-bentuk candle ini disebut candle bullish. Jadi harganya naik dari awal perdagangan sampai di akhir perdagangan. Dan yang disebut candle bullish ya seperti ini. Yang warnanya hijau, yang awal pembelian, awal perdagangan lebih rendah, di akhir perdagangan lebih tinggi. Dan dia bisa aja nggak ada tertingginya, nggak ada wick atau line tail seperti ini ya. Ini kan harga terendah terus harga tertinggi. Jadi harga terendahnya ya harga pembukaan, harga tertingginya harga penutupan gitu. Demikian juga dengan kebalikannya yang disebut candle bearish. Oke, seperti itu. Jadi kebalikannya bisa kita baca sama ya. Buka harganya lebih tinggi, di harga penutupan harganya tutup lebih rendah. Warnanya merah atau warnanya hitam. Jadi ada chart yang bentuknya merah hijau, ada yang hitam putih. Jadi kalau untuk yang turun itu biasanya merah atau hitam, yang naik itu biasanya hijau
dan putih. Itu sih hanya sekedar pewarnaan supaya lebih mudah dilihat, lebih mudah dibaca. Dan lagi dengan kumpulan ini kan baru 1 hari. Nanti pada saat hari kedua, hari ketiga dan selanjutnya dia akan membentuk candle-candle lain. Dan itu secara bersama-sama bisa kita artikan bahwa itu sedang apa gitu loh. Seperti ini istilah aja. Ada yang doji, dragonfly, hammer, bullish engulfing. Nah, kalau kita sudah sering berkecimpung atau sudah lama berkecimpung di dunia saham atau forex, ini bakal sering dengar kalimat-kalimat ini. Tapi sebenarnya nggak perlu dihafal. Ini hanya pengetahuan saja. Yang lebih utama adalah kita bisa membaca secara keseluruhan pergerakan harga saham itu tadi seperti yang di depan, arah trennya gitu. Nah ini bisa kita baca bahwa kalau warnanya hijau begini, kita akan mengartikan bahwa pembeli lebih dominan. Jadi yang beli lebih menguasai perdagangan pada waktu itu. Kalau bentuknya seperti ini disebutnya doji. Pada saat pembukaan dan penutupan harganya sama. Dan ada tail, ada wicknya seperti ini. Ini si penjual dan pembeli kekuatannya sama gitu. Kalau ini pembeli kalah, jadi penjual yang lebih kuat dalam menentukan kondisi hari itu. Ini tentunya nggak bisa terjadi dengan sendirinya ya. Kita akan melihat pengaruh-pengaruh dari faktor eksternal, dari faktor internal perusahaan, seperti fundamental tadi yang kita lihat. Misalnya kalau di secara dunia ada ada perang dagang, ada kesepakatan dagang, ada COVID, ada pandemi, sehingga orang akan menilai bahwa perkiraan keuntungan atau operasional perusahaan itu akan terganggu ke depannya, sehingga mengakibatkan atau investor akan bertindak seperti itu ya. Makanya itu kan lebih ke ketakutan, kekhawatiran atau optimis itu kan intangible, tidak terlihat. Nah, kita cara mengukurnya adalah dengan menggunakan chart. Jadi chart-chart indeks ini bisa kita pakai untuk mengukur kondisi yang ada. Misalnya indeksnya Dow Jones, indeksnya pasar lain, Hang Seng, Nikkei, ataupun dari indeks-indeksnya si komoditi itu sendiri, misalnya minyak, batu bara, atau apapun. Nah, itu bisa kita nilai trennya seperti apa dan saham-saham apa yang terpengaruh oleh indeks-indeks itu gitu loh. Jadi kita nggak mudah terombang-ambing dengan kondisi singkat seperti ini. Jadi kita sebelum berinvestasi, selain fundamental tadi, misalnya pair, price, PBV, equity, dan lain-lainnya itu sudah kita ketahui, dan kita mulai dari situ untuk memperkirakan ke depan. Ya, saham itu adalah leading indicator. Jadi kadang kita nggak bisa berpikir atau kita bisa menebak kenapa harga perusahaan yang bagus itu harganya nggak naik-naik, kenapa perusahaan yang jelek yang nggak menghasilkan keuntungan tapi malah dia harganya naik tinggi. Ya karena itu mungkin saja tadi yang misalnya perusahaan itu bagus, harganya naik, harganya nggak naik-naik. Nah, kita nggak tahu kenaikan harga perusahaan itu sudah dilakukan, sudah terjadi sebelumnya pada saat orang sudah melihat bahwa itu ada potensi kenaikan. Nah, saat ini kita baru tahu bahwa perusahaan itu benar-benar bagus. Ya, si yang beli dulu di harga yang bawah, rendah,
dia mulai menjual karena dia nggak melihat bahwa potensinya itu akan lebih baik lagi gitu. Makanya kita bisa melihat perusahaan-perusahaan bagus seperti Telkom, seperti Unilever dan lain sebagainya itu harganya itu cenderung nggak kemana-mana. Indofood, ICBP, coba kalau lihat itu kita sudah harusnya kalau kita ngelihat dalam frame yang lebih panjang, itu di chart itu kita bisa lihat bahwa itu kenaikannya udah terjadi beberapa tahun yang lalu. Makanya makanya saya punya pendapat bahwa kita bisa melihat chart itu. Kadang-kadang orang fundamentalis itu tidak mau melihat chart karena merasa fundamental itu udah cukup. Tapi kalau saya nggak, saya fundamental saya lihat, tapi chart juga kita lihat ya, semua kita jadikan tool, kita jadikan alat sehingga investasi kita lebih terukur, lebih mudah dibaca gitu ya. Ini juga kita lihat di slide ini, banyaklah nanti kita bisa lihat bahwa descending triangle, symmetrical triangle, cup and handle, ini analisa-analisa ini nanti dalam perjalanannya waktu bisa dipelajari. Nih seperti ini ya, misalnya ascending triangle, dia berusaha, harganya sudah berusaha untuk naik tapi mentok di sini. Nah, dengan mentok di sini udah mulai ada yang menjual, orang kan menjual, ikutan menjual terus sampai ke bawah, sampai ada pembeli itu akan membeli lagi. Misal di sini orang menjual di sini, terus kalau orang menjual yang punya barang pasti dia juga nggak mau rugi, akhirnya dia ikut jual terus sampai satu titik di mana ada kejenuhan dalam menjual. Ada orang mulai membeli di sini dan harga membentuk low di sini ya. Terus mulai banyak orang yang ingin membeli lagi, membeli terus sampai di sini kepentok lagi, sama seperti harga tertinggi yang sebelumnya tercapai. Dan dia mulai turun lagi. Nah, dengan kondisi-kondisi yang ada seperti ini, kita bisa melihat bahwa harga itu low-nya makin tinggi. Sementara yang upper yang di atasnya itu tidak pernah nembus nih. Begitu juga pada saat terakhir. Nah, ini kita akan mencoba membuat garis lurus, atau ini ada yang bilang juga garis halusinasi, halu ya, karena nggak ada ya. Yang cuma kita bisa melihat seakan nyata di realnya juga nggak bisa seperti ini persis, cuma mungkin mendekat-dekati ini dia turun atau jadi pada saat dia tembus ke garis yang merah ini, tembusnya ke bawah ya, berarti dia akan turun lebih dalam lagi daripada yang ini. Itu ada orang yang sudah meneliti itu juga gitu loh. Dan kalau dia tembus ke atas garis yang ini, dia akan kencang naiknya gitu loh. Jadi kalau dengan kondisi ascending triangle ini kita bisa melihat bahwa pembelinya lebih kuat daripada penjual. Pada saat di sini lebih kuat lagi, pembelinya itu masih menginginkan saham perusahaan ini sehingga harganya lebih tinggi. Sementara kalau di sini yang terjadi ini berarti si penjual yang lebih dominan, lebih mendominasi, dan harganya akan turun. Demikian juga dengan kebalikannya, sama seperti ini. Jadi price action itu adalah psikologi si pembeli dan penjual yang bertransaksi di saham ini. Jadi kalau harganya akan naik, kita kan pasti khawatir nggak kebagian, akhirnya akan membeli di harga yang lebih mahal. Demikian juga kalau harganya sedang turun, buat apa kita beli di harga itu? Karena kita tahu bakal turun. Kita tunggu aja di harga terendahnya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya tuh berpendapat bahwa harga saham itu punya siklus, dan siklusnya seperti anak tangga. Jadi kalau kita melihat anak tangga itu sedang turun, nah disinilah waktu kita menjual gitu. Kalau kita punya saham ini, entah itu posisinya sedang di atas dan dia akan turun terus menciptakan lower low, lower high, ya buat apa dipegang?
Kalau nggak ada saham yang lain, ya kita tunggu aja di bawahnya baru naik pas dekat-dekat dengan yang merah. Makanya itu yang dinamakan scalper atau swing trade. Begitu sampai dia jenuh jual dan mulai terlihat ada yang membeli, dan itu pun biasanya nggak langsung naik. Kalau langsung naik biasanya ya itu dalam waktu singkat, berarti itu panik, kondisi panik, ada yang panik jual dan ada yang membeli, dan itu tren belum berubah kalau kejadiannya sangat singkat gitu ya. Nah, balik lagi ke sini, jadi makin panjang masa datar ini atau sideway, kita bisa melihat harga nggak kemana-mana. Ini setelahnya itu akan menjadi lebih kuat lagi. Kalau dia naik, dia akan kuat. Kalau dia turun, dia akan turun juga dengan kuat. Makanya untuk di fase datar ini kita juga punya strategi khusus untuk di saham itu gitu loh. Jadi kalau menurut saya swing trade, scalper atau investor itu tergantung dengan kondisi sahamnya. Terus kalau kita sebagai investor atau ya yang ingin, pasti semua orang ingin untuk di saham, ya pembelian terbaik adalah pada saat dia terlihat hendak naik, yaitu di sini pada saat pertama dia break sideway yang cukup lama dan dia akan naik. Nanti kita coba lihat dari contoh-contoh gambar grafik yang ada, yang ya tidak mesti seperti ini gambarnya. Mungkin dia nggak datar tapi dia turun baru naik lagi, tapi dia nggak membentuk lower low baru ya, malah membentuk lower high, itu higher high lower high itu. Jadi disitulah kita bisa sebagai investor. Dan nggak salah juga jika kita memutuskan sebagai swing trade, kan kita juga nggak mau si keuntungan yang sudah kita dapat hilang gitu. Makanya dengan memahami ini kita bisa lebih yakin, bisa lebih paham keputusan kita seperti apa. Bahkan kita bisa merencanakan dari awal kita hendak apa di suatu saham itu. Gitu ya, kita coba mempelajari atau mengamati kondisi di real saham ya. Ini kita ambil contoh BRI. Dari semenjak dia IPO, harganya itu nggak kemana-mana, di sekitar 550. Dia rata terus, naik turun seperti ini ya. Ya ini fundamentalnya bagus, kita nggak ada yang bilang perusahaan ini fundamentalnya jelek. Ini BUMN, anak usaha BUMN, bank syariah yang pertama IPO, bukan bank syariah, BUMN yang pertama IPO. Siapa yang nggak ingin perusahaannya? Tapi kita lihat secara candle, dia nggak membentuk high, malah membentuk lower low. Dan dia terus turun. Dan ini juga kita lihat di kinerja keuangannya, itu saat itu banyak ya kurang bagus lah ya, keuntungannya tuh berkurang. Belum kredit yang di dunia teks macam-macam itu mulai mengkhawatirkan. Akhirnya harganya cenderung turun dan turun terus. Kita lihat dia membentuk lower low terus sampai lower terakhir ini kalau nggak salah di harga 180-an ya, di bawah 200 nih. Karena saya punya ini dan saya pernah beli di sini dan pernah menjual, pernah beli di sini, pernah menjual lagi. Jadi dengan pengalaman itu saya share ke Anda semua, semoga ini bisa bermanfaat gitu. Pada saat turun di sini pun saya hanya melihat, dan pada saat dia mulai naik ini pun juga saya melihat, dan saya waktu itu sempat ya, karena saya suka dengan ini,
Ya saya beli aja, mungkin waktu itu saya beli satu lot nih di sini ya 180. Ya saya belum begitu paham mengenai pre-action ini. Mungkin waktu itu juga sudah pernah saya terima teori ini, cuma ya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Pada saat saya mengalami ini lebih lengkap lagi pengalamannya. Oke, pembelian terbanyak saya atau terbaik saya itu ada di sini. Waktu terbaik waktu membeli. Jadi ini saya beli di sini waktu sideway ini juga. Saya lihat ini tidak membentuk lower low, bahkan cenderung rata. Ini spekulatif, saya mulai beli. Saya mulai kumpulkan satu lot. Pada saat dia ke atas ini pun saya masih membeli. Terus, nah pada saat dia di sini tinggi, dia turun. Ini banyak isu macam-macam, mau merger lah, mau inilah. Ya saya biarin aja, turun aja. Nah inilah kondisi di mana saham itu memang naik turun. Jadi kondisi yang nggak enak itu ya pada saat portofolio kita turun akibat sahamnya turun. Jadi pada saat saham turun, saham saya mulai itu pasti kita akan mengalami naik turun harga sahamnya, dan kita mengalami ketakutan atau optimis yang berlebihan kadang-kadang. Ya dengan kondisi ini terpikir juga nih, apakah dia akan turun lagi sampai sini, apakah kita perlu jual. Ya itu semua keputusan di kita, karakter kita seperti apa. Kalau kalau saya lebih cenderung ke investor ya, jadi saya cenderung nyaman untuk pegang lama gitu walaupun itu rugi. Makanya kalau saya bisa kasih tahu, saya cukup amazed juga di saham BRIS ini. Saya bisa dapat sampai 1000% daripada saham ini. Padahal ya kalau pada saat mengalami penurunan, dan saya juga pernah menjual setengah dari kepemilikan saham saya waktu dia mengalami penurunan yang cukup dalam di sini. Ini juga isunya waktu itu, di sini di 1500 ya waktu itu. Ini udah cukup tinggi, saya jual di sini. Kalau nggak salah di 1500 di sini ya. Ini ada isu waktu itu buyback. BRI akan buyback apabila pemegang saham publik tidak setuju dengan merger ini, dan dia membeli di harga 800-an. Nah itu kan bikin down juga gitu, apakah dia akan ke 800. Akhirnya dengan berat hati saya jual di 1500, setengah dari kepemilikan saham saya di sini. Dan dari situ dia turun terus. Nah, ini makin kepikiran lagi apakah saya jual semua gitu. Cuma pada saat dia sudah mulai ada titik terendah, dia naik lagi, ini mulai optimis, dan ya saya sih nggak beli lagi, saya liatin aja ini. Nah ini seperti ini ya, maksudnya ini kan price action, jadi price yang terjadi dan kita actionnya akan seperti apa, itu tergantung karakter, tergantung pengetahuan, tergantung pengalaman. Jadi hal ini juga bisa kita lihat, dan ini juga siklus ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini kita ambil contoh lagi di saham Inaf. Inaf ini kalau dibilang ini perusahaan dibilang jelek ya, memang jelek ya. Kalau lihat fundamentalnya ya semua juga paham ini perusahaan rugi terus, tapi ini BUMN dan dia punya potensi ke depan. Saya juga membeli di sini waktu itu ya, kalau saya di harga 1000-an. Balik lagi pengalaman di BRIS itu saya pakai di sini. Saya membeli ya, saya beli juga nggak banyak ya, di bawah 10 lot, tapi ya itu sebagai sebagai pelajaran juga. Jadi semua tuh kita ambil sebagai pelajaran. Jadi kita nggak sekedar ikut-ikutan, dan dengan pengalaman itu saya bisa mengambil langkah-langkah yang akan dilakukan.
Misalnya seperti ini ya. Jadi kalau selama harganya ke bawah, ya kita sebaiknya nggak menghold saham itu dalam waktu lama. Ya kalau boleh hold dalam waktu lama ya pada saat dia uptrend. Itu makanya itulah ada yang disebut swing trade, ada yang disebut scalper, dan tipe itu menurut saya tercipta karena pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau orang menjadi swing trade atau jadi scalper di harga saham pada saat saham naik, ya nggak salah juga sih, cuma ya nanti dia akan membeli di harga yang lebih mahal lagi. Itu kalau yang di sini kan kita akan membeli di harga lebih murah dan menjualnya, tapi kalau kita nunggu lama ya pasti akan turun terus. Makanya itu menjelaskan bahwa saham itu akan cenderung turun karena ya modelnya begini, nggak ada yang mau nyimpan. Kalau misalnya sedang uptrend, ya dia akan cenderung naik karena orang cenderung akan menyimpan karena harganya nggak turun lagi gitu. Ini harga naik makin cenderung naik. Kadang-kadang kita juga nggak habis pikir kok bisa naik setinggi ini. Ini banyak ya contoh seperti ini, dan ini adalah siklus. Dan kalau kita paham mengenai chart itu ada support dan resisten. Ini resisten, nanti ada support lagi. Support itu nggak cuma miring tapi datar. Dan kita bisa melihat di historicalnya. Misalnya ini di sini ya. Ini di harga ini 2132. Di sini juga pernah ada area-area yang mencoba ditahan. Jadi orang nggak mau harga turun. Nah di sini pun kejadian. Jadi pada saat dia naik, di sini ada penolakan untuk turun lebih dalam. Nah ini namanya support. Nah ini teknikal yang lebih paham. Oke lah, mungkin itu aja. Nanti udah cukup lama video ini. Nanti kita coba buat lagi untuk yang lebih detail. Misalnya seperti ini, kita akan membahas mengenai price action di saham yang sedang downtrend. Ini contoh juga ya. Jadi terus di saham yang sideways, saya ambil contoh ICBP, dan saham yang sedang uptrend ini saya ambil contoh di Raja. Nah ya nanti mudah-mudahan ada waktunya saya buatkan video lagi mengenai ini sehingga kita bisa membuat planning dan rencana dan mengetahui kemana arah harga saham itu akan terjadi. Ya ini kesimpulannya ya. Kalau mungkin saya nggak bacain satu-satu, ya bisa di hold dan bisa dibaca sendiri. Ini kesimpulan saya. Semoga sama juga, nanti Anda bisa setuju dengan saya, atau kalaupun tidak setuju juga nggak apa-apa. Silakan kasih komen. Mungkin dari situ juga saya bisa belajar dari pendapat rekan-rekan sekalian. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa tambah yakin dengan langkah-langkah yang kita ambil. Dan balik lagi, semua rezeki itu sudah ada yang menentukan dan kita hanya menjemput. Ini hanya cara, dan saya juga membagikan ini sebagai bentuk share saya yang sudah saya lakukan, yang seperti saya sebutkan di depan, bahwa ini bukan ajakan beli, ajakan jual, hanya share. Dan saya ingin kebaikan yang saya dapat juga menular, dan keburukan yang saya pernah alami tidak dialami lagi oleh orang lain gitu loh. Dan kita terus belajar. Kalau kalau berhasil ya memang itu sudah takdir. Kalau gagal juga sudah takdir, tinggal kita memperbaiki dari waktu ke waktu. Demikian, semoga bermanfaat. Be smart investor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.